Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Erlambang Nahartyo, Dr. MSc, CMA, AKCA selaku dosen pembimbing, serta Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan saya Wahyudi Kurniawati dari Semba 43 MMUGM Yogyakarta, konsentrasi strategik manajemen. Saya akan memaparkan tesis yang berjudul Pengaruh Strategi Pengembangan Organik vs Anorganik dalam Transformasi Digital terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah adanya akselerasi digital yang ditandai dengan meningkatnya penetrasi internet menjadi 80% di tahun 2025, di mana 66 penggunanya adalah milenial dan Gen Z. Akselerasi digital ini membawa perubahan preferensi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Volume transaksi digital banking meningkat dari 800 juta transaksi di Januari 2021 menjadi 4 miliar di Mei 2025, di mana mayoritas sebesar 90% didominasi oleh transaksi aplikasi mobile. Nilai transaksi ini juga meningkat menjadi 6.000 triliun pada tahun 2025, di mana 60% berasal dari internet banking. Adanya akselerasi dan perubahan preferensi nasabah tersebut memicu perubahan paradigma perbankan dari branch-based menjadi platform-based. Hal ini kemudian memaksa perbankan melakukan transformasi digital. Strategi transformasi digital berkembang menjadi dua jalur, yaitu jalur transformasi digital organik yang dikembangkan secara internal dan strategi anorganik yang dikembangkan melalui akuisisi dan integrasi dengan entitas lain yang telah memiliki fondasi digital. Perkembangan transformasi digital menuntut investasi besar dengan implikasi pada risiko, kecepatan implementasi, serta kompleksitas integrasi organisasi dan sistem. Sesuai penelitian terdahulu, transformasi digital ini membawa pengaruh positif pada kinerja perbankan dan meningkatkan profitabilitas. Namun, belum terdapat studi yang mengkaji secara langsung perbedaan kedua jalur strategi tersebut pada kinerja keuangan. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai pengaruh pemilihan strategi transformasi digital pada kinerja keuangan perbankan dan signifikansi perbedaan yang ditimbulkannya dengan pengujian empiris. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya literatur manajemen, memberikan landasan efektivitas strategi pada kinerja dan prospek bank, serta menjadi panduan regulator dalam menyusun kebijakan. Terdapat 3 teori yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah teori resource-based theory. Berdasarkan teori RBT, keunggulan kompetitif berkelanjutan berasal dari sumber daya internal yang memenuhi kriteria FRIO, valuable, rare, inimitable, dan organized. Dalam konteks digitalisasi, sumber daya mencakup struktur IT, data nasabah, sistem keamanan, dan teknologi berbasis AI. Yang kedua, dynamic capabilities theory atau DCT. DCT menginformasikan mengenai kemampuan organisasi untuk menyesuaikan sumber daya melalui proses sensing, seizing, dan transforming guna merespons ke perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Kapabilitas dinamis ini memungkinkan bank untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi seperti big data dan blockchain. Teori ketiga yaitu Transaction Cost Economic atau TCE. Berdasarkan teori TCE, perusahaan akan memilih strategi yang mampu meminimalkan biaya transaksi, termasuk biaya koordinasi, pengawasan, dan integrasi. Dalam digital banking, biaya ini mencakup integrasi sistem teknologi, risiko keamanan siber, dan kompleksitas kerjasama dengan pihak eksternal. Terdapat 8 penelitian terdahulu mengenai digitalisasi perbankan. Mayoritas di antaranya menginformasikan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan profitabilitas, efisiensi, transparansi, dan daya saing. Namun, digitalisasi juga ditentukan oleh budaya empati, kepercayaan, dan kecerdasan emosional. Penelitian terdahulu ini belum melakukan pembandingan antara strategi transformasi organik dan anorganik. Hipotesis pertama penelitian ini adalah strategi transformasi digital organik vs anorganik berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan yang diproyeksikan melalui ROE dan ROA. Hipotesis kedua adalah strategi transformasi digital organik dan anorganik berpengaruh signifikan terhadap efisiensi operasional perbankan yang diproyeksikan melalui rasio BOPO.
Kerangka penelitian memetakan variabel dependen berupa kinerja perusahaan, ROA-ROE BOPO, variabel independen berupa strategi transformasi digital, organik anorganik, serta variabel kontrol melalui bank size dan non-performing loan atau NPL. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif explanatory komparatif dengan metode purposive sampling berupa bank umum konvensional yang terdaftar di BEI periode 2021 hingga 2024, mengimplementasikan inisiatif transformasi digital dan mempunyai data laporan keuangan triwulan yang lengkap. Sumber data berasal dari Osiris dan laporan triwulan OJK yang diolah dengan software eViews 13 menjadi data panel cross-section dan time series. Variabel independen berupa strategi transformasi digital yang direpresentasikan menggunakan dummy, 1 untuk organik dan 0 untuk anorganik. Dummy sebagai variabel kategorikal digunakan agar fokus pada strategic choice dan mengurangi measurement error karena keterbatasan data empiris. Analisis data melalui 4 tahapan, yaitu statistik deskriptif, yang kedua adalah pemilihan model estimasi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Tahap pertama adalah statistik deskriptif. Berdasarkan statistik deskriptif, pada data awal diketahui terdapat kesenjangan performa pada objek observasi. Rata-rata nilai ONAR yang merepresentasikan jenis strategi transformasi mengindikasikan bahwa 87% bank mengadopsi strategi organik. Penanganan outlier terutama pada variabel ROA, ROE, dan BOPO menggunakan teknik Winsor Rising pada level 2,5% dan 97,5%. Hal ini digunakan agar jumlah observasi tetap dan varians yang terkendali. Tahap kedua adalah pemilihan model estimasi data panel menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier untuk ketiga variabel dependent, ROE, ROA, BOPO. Hasil uji Chow untuk ketiga variabel dependent menghasilkan near singular metric. Hal ini terjadi karena data ONAR yang merupakan dummy mempunyai variasi data terbatas antar waktu, sehingga model FEM atau Fixed Effect Model tidak dapat digunakan. Berdasarkan uji Hausman dan uji Lagrange multiplier, dihasilkan model terpilih adalah RAM atau Random Effect Model. Tahap ketiga adalah uji asumsi klasik. Berdasarkan central limit theorem, untuk jumlah observasi besar, maka data dianggap mendekati normal, sehingga uji normalitas tidak diperlukan. Hasil uji multikolinearitas kurang dari 0,8 mengindikasikan tidak terdapat multikolinearitas. Nilai Durbin-Watson kurang dari 2 atau mendekati 0 menandakan adanya autokorelasi positif, sedangkan nilai Brous-Pagan di bawah nilai signifikansi 0,05 menandakan adanya heteroskedastisitas. Autokorelasi dan heteroskedastisitas ini ditangani dengan pengujian random effect model yang menggunakan EGLS atau Estimated Generalized Least Square dengan teknik koreksi wide period cross-section cluster. Berikut hasil pengujian untuk variabel ROE dan ROA. Nilai probabilitas F statistik di bawah tingkat signifikansi 0,05 mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen dalam model berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan nilai R-squared, variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi profitabilitas sebesar 10% untuk ROA dan 9% untuk ROE. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar cakupan penelitian ini. Hipotesis pertama, bahwa strategi transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan, ROE dan ROA, ditolak. Nilai profitabilitas ONAR lebih dari nilai signifikansi 0,05, yang berarti bahwa strategi transformasi digital tidak berpengaruh signifikan pada profitabilitas. Sebaliknya, profitabilitas secara signifikan dipengaruhi oleh size bank dan NPL. Selanjutnya, uji hipotesis untuk BOPO mengindikasikan bahwa variabel independen pada model dapat menjelaskan BOPO sebesar 16%.
namun pengaruh variabel onar tidak signifikan. Estimasi efisiensi operasional atau BOPO secara signifikan dipengaruhi oleh size bank dan NPL. Sehingga hipotesis kedua yaitu strategi transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap efisiensi operasional perbankan atau BOPO ditolak. Simpulan dari penelitian ini menginformasikan bahwa baik strategi organik maupun anorganik tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROE/ROA maupun efisiensi BOPO perbankan di Indonesia pada periode 2021 hingga 2024. Kinerja bank lebih dipengaruhi oleh fundamental, terutama ukuran aset yang meningkatkan profitabilitas dan risiko kredit NPL yang menekan efisiensi. Implikasi penelitian menginformasikan bahwa aset digital merupakan hygiene faktor, bukan sumber keunggulan kompetitif. Kedua strategi transformasi digital bertujuan untuk menekan biaya transaksi, namun tidak menghasilkan perbedaan efisiensi karena digitalisasi telah menjadi standar industri. Manajemen hendaknya fokus mengoptimalkan operasional dan mengelola risiko kredit. Regulator harus memastikan stabilitas selama periode transisi digital, sedangkan investor hendaknya tetap melakukan analisis fundamental untuk mengukur efisiensi maupun kualitas aset. Keterbatasan penelitian ada 3, yaitu periode observasi. Periode observasi saat ini hanya merefleksikan fase awal transformasi, sehingga belum dapat menangkap dampak jangka panjang akibat adanya time lag. Variabel dummy juga bersifat umum dan belum mampu menggambarkan tingkat keandalan dan kedalaman serta investasi digital masing-masing bank. Pengukuran kuantitatif kurang dapat mengukur faktor kualitatif seperti budaya, organisasi, dan kepemimpinan digital, sehingga kedua hal tersebut belum dapat terakomodasi secara komprehensif. Saran untuk penelitian ini untuk bisa memperpanjang periode observasi sehingga diharapkan dapat menangkap dampak jangka panjang dari transformasi digital pada fase setelah fase investasi awal. Penambahan variabel moderasi seperti indeks maturity digital, biaya keamanan siber, atau tingkat adopsi nasabah dapat memperjelas bagaimana kesiapan teknologi mempengaruhi hubungan antara strategi transformasi digital dan kinerja keuangan secara lebih spesifik. Penggunaan metode kualitatif atau mixed use atau mixed method dapat mengukur peran budaya, organisasi, dan kapabilitas internal dalam keberhasilan transformasi digital. Demikian presentasi tesis kami. Terima kasih.